Ya, memang pada saat itu disampaikan bahwa ini adalah instruksi Pak Presiden untuk melakukan penghematan itu gitu. Karena memang ada program prioritas lain yang memang membutuhkan anggaran. Tapi kita tetap meyakinkan bahwa di balik kita ini mata rantai kita panjang gitu. Kita meyakinkan itu aja. Dan bukti-bukti di lapangan cukup kuat untuk membuktikan itu. Hujat, yang empati dan sebagainya. Tapi ada satu isu yang menarik adalah harganya katanya kemahalan. Bogor mahal sih, sama Bandung aja murahan Bandung, sama Bali aja murahan Bali. Apa iya kan saya penasaran Kang? Iya. Kalau sampai ada yang masih kayak begitu, Netizennya ya komennya di kelas mana? mana? Itu kan modal komen hunggul, Iya. emang tarang endong di hotel kan gitu. Kembali lagi di Kata Orang Podcast bareng saya yang paling ganteng. Orang paling ganteng. Ya, gua beberapa kali ke beberapa wilayah, ke beberapa daerah. Tapi baru kali ini gue ngerasain nyaman banget ketika gue berada di kota hujan. Sekarang gue lagi muter-muter nih di kota hujan nih. Ternyata memang di kota hujan banyak kawasan wisata. Kemudian juga di sini jadi surganya kuliner. Bahkan yang paling unik lagi, ketika gue muter-muter nih di kota Bogor, gue pengennya balik lagi ke hotel. Ternyata hotel-hotel di Bogor memberikan fasilitas yang luar biasa dan itu recommended banget buat lu ya. Yang lu memang suka traveling, apalah namanya gitu. Kota hujan ini lu jangan tinggalin. Gua jamin deh, lu asik banget di sini. Ya, itu yang paling unik buat gua. Nah, ngobrol-ngobrol soal hotel. Nah, kita akan coba bahas sedikit kaitan dengan masa depan pariwisata dan industri hospital di Indonesia dan hotel khususnya ya. Nah, kita akan bahas secara santai, asik, dan kebetulan pada saat ini saya kedatangan tamu istimewa, seorang tokoh yang berada di garda depan dunia perhotelan dan restoran Indonesia. Dokter Yuno Abitalahai. Selamat Apa kabar? siang, apa kabar nih? Kumadamang Kang. Alhamdulillah, sehat Kang. Luar biasa. Siap. Ternyata saya kalau sering lihat foto-foto ya, foto ini Kang Yuno. Kemudian ada beberapa video saya lihat juga Kang Yuno. Ternyata jauh lebih ganteng aslinya ya. Ternyata aslinya lebih ganteng ini. Tadi katanya paling ganteng sih. Saya jadi minder justru makanya saya jadi minder nih Kang. Gitu. Siap. Ini luar biasa. Sehat ya pasti Kang Yuno ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang Yuno kan tadi saya sebut juga dan saya juga sedikit buka-buka nih tentang Kang Yuno. Dokter ya? Dokter umum. Umum? Iya, general practitioner, medical doctor. Oh, Dokter umum. dulu kalau nggak salah di Tarumanegara ya? Bener, waduh, udah dieksplor nih. Enggak keluar juga sih. Bener. Saya agak sering ngintip-ngintip gitu ya kan. Ternyata dari Tarumanegara ya. Tarumanegara. Luar biasa ini. Dan di kedokteran umum. Kedokteran umum. Kedokteran umum. Sudah lama praktek juga waktu itu. Sempet praktek kurang lebih 3 tahunan, 4 tahunan lah. 4 tahunan ya. Praktek dari 2006. Dari 2006 sampai dengan 2009, 2010 lah gitu. 2010 ya. Itu sudah nggak lagi. Terus sudah nggak lagi ya. Jadi milih untuk bisnis. Ya. Itu di rumah sakit umum pemerintah atau Tadinya back dulu ke perusahaan keluarga. oh gitu. Tapi di 2015 saya sempat jadi direktur di manajemen rumah sakit di Jambi. Oh di Jambi. Ya sempat bantuin di Jambi, tapi habis itu cuman bebenah, habis itu 2 tahun 8 bulanan lah balik lagi udah, karena udah beres di sana tugas saya. Sudah punya berapa anak? Kalau kelihatannya sih masih remaja nih, tambangnya masih remaja. Padahal kalau saya intip-intip nih, ini kan udah ada di kepala 4 ya. Iya. Udah di kepala 4 kan? Berarti kan di kepala 4, tapi masih segar kayak 20. Kermajana ya. Kermaja kumincir lawan kucing lah itu. Kermajana. Ya. Ini Anak 3 kan? Anak 3. Anak 3. Putri 3. Besar berarti. Ya si kakak yang besar kelas 1 SMP, adiknya kelas 4 SD, yang bontot kelas 1 SD. Sama berarti dengan saya juga 3 dan ya sekarang masih SMP rata semua SMP bareng asuhan bareng riut gitu. Ya. Oke Kang. Nih dari dokter, kemudian dokter itu praktek selama 4 tahun. Tiba-tiba banting setir pengusaha nih. Ya. Ini gimana? Kok bisa? Pada dasarnya emang kan
keluarga saya di bisnis ya. Oh gitu. Keluarga di bisnis, terus pada saat itu memang ya manajemen perusahaan keluarga membutuhkan apa ya, pembaruan, perbaikan gitu. Terus sehingga akhirnya saya memutuskan untuk saya yang join gitu. Karena kakak saya dan adik saya saat itu ya ada kerjaan masing-masing gitu, sehingga kalau bicara diskusi sama orang tua, ya udah saya deh gitu, nggak apa-apa. Balik ke dunia bisnis, karena emang di medis sendiri juga saya ngelihatnya rasanya sih ujung-ujungnya sama aja, sama dalam artian gini, kalau di sana kan kita kuratif gitu Iya, kan, betul. ngobatin gitu. Kalau di sini kan ciptain lapangan kerja dan bisa ngelakuin edukasi juga ya. Exit door nama gitulah, preventif. Gitu. Tapi nggak lupa ya sama yang namanya teleskop. Iya, Apa sih yang buat di kuping hitung gitu? ritme jantung gitu. Ya, stetoskop. Stetoskop. Lu gua kasih tahu Dan ya, lu jangan bukannya teleskop, itu namanya stetoskop. Lu teleskop, lu ngebisikin gua teleskop, bikin malu gua aja. Kerja bagus. Ya. Oke Kang, ini banting setir mungkin itu ya tadi dengan latar belakang seperti itu. Nah selama 4 tahun menjadi seorang dokter, apa suka duka bisa dialami dibanding dengan sekarang nih? Sebetulnya saya mau bahas tentang keseharian sekarang nih, tapi kita coba kilas balik dulu dengan Yang dulu ya. sebagai seorang dokter dulu. Dokter tuh dulu ya tadi saya bilang karena kita kuratif, kita harus masuk di sistem kesehatan Indonesia. Nah, saya ngerasa sistem kesehatan di Indonesia itu tuh masih pakpikpuk gitu kan. Masih pakpikpuk karena jumlah dokter sama kebutuhannya memang belum tercukupi. Lalu kemudian pemahaman tentang bagaimana edukasi kesehatan juga masih sangat minim gitu. Belum fasilitas pendukung. Aturan dan sebagainya. BPJS waktu era saya udah mulai ada. Terus ya itu juga sesuatu isu yang mesti banyak dibenahin lah dari sisi itu gitu. Bahkan sampai sekarang juga. Iya masih Sampai kalau sekarang, itu. ya. Cuman ya alhamdulillah lah kalau menurut saya makin kesini mungkin makin membaik lah. Oke, dalam seperjalanan di dunia bisnis ini, dan ternyata kalau saya korek-korek sedikit ini, Abang ini kan menjadi ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Bogor ya? Ketua sekarang. Sekarang ketua periode Sekarang kedua. Berarti udah 2 periode ini Udah 2 kan? periode. 2 periode luar biasa ini kan. Kira-kira di Apindo Oh iya, dulu ya? di Apindo sekarang masih. Oh sekarang masih, bahkan sampai 2000 berapa? Sampai 2028. 2028. Itu Oke, 2023 waktu Iya. itu. Sebelum kita cerita jauh tentang hotel-hotel yang ada di Bogor nih, cerita dong Apindo sedikit seperti apa sih? Iya, Apindo itu kan saya masuk sana karena emang di PHRI-nya. Iya betul. Kebetulan waktu 2021 di tahun keempat saya jadi ketua PHRI Kota Bogor yang periode 1. Iya. Saya tuh diminta Pak Ketua Umum PHRI untuk bantuin di pusat, di BPP. Nah, saat itu Pak Ketua Umum kami, Pak Haryadi Sukamdhani, itu memang Ketua Umum Apindo, Kang. Oh gitu. Ketua Umum Apindo. Nah, terus kemudian di tahun 2022 tuh saya dipercaya lah, alhamdulillah sama Pak Ketua Umum jadi Wakil Ketua Umum bidang organisasi. Iya. Dan disambungin lagi kemarin pasca Munas Pak Ketum terpilih kembali ya saya masih menempati posisi yang sama sebagai Wakil Ketua Umum bidang organisasi di PHRI. Betul. Nah karena beliau di Apindo saya sempat diminta bantu untuk di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif di Apindo meskipun sekarang Ketua Umumnya Bu Sinta Kamdhani. Oh iya. Ya udah ganti ketumnya. Jadi emang karena emang di PHRI-nya kita jadi ke Apindo. Cuman bedanya adalah kalau PHRI dan Kadin itu asosiasi yang beranggotakan perusahaannya, Kang. Oh iya. Jadi betul. nama perusahaannya si sertifikat keanggotaan tuh. Kalau Apindo pengusahanya. Oh gitu. Jadi personnya gitu. Iya, lebih ke personal ya. Kalau itu di apa tadi itu lebih Kadin ke dan Kadin PHRI itu PHRI itu lebih ke tuh nama perusahaannya. Perusahaan. Ya. Membershipnya itu di perusahaan. Betul. Kalau Apindo tuh di person. Oke. Berarti lengkap dong ya. Iya. Lengkap dong. Lumayan. Iya. Lumayan. Ini bagaimana bisa membagi kesibukan yang luar biasa ini kalau menurut saya nih? Iya. Di usia yang masih relatif, aduh kumincir, lah istilah nama gitu ya.
Ya memang kan mau tidak mau kita bagi waktu, Ya, ya. karena kan di satu sisi kita dihadapkan pada kepentingan pekerjaan, tapi juga ada kepentingan keluarga. Ya, Keluarga juga kan kalau kita bicara banyak luas kan. betul, betul, betul. Ada keluarga yang memang anak-anak kita, Ya. terus juga keluarga saya alhamdulillah ibu masih ada, Alhamdulillah. papa udah almarhum. Sudah almarhum ya. Ya kan itu juga perlu atensi Betul. kan. Iya, Belum after menikah kan mau nggak mau keluarga istri juga jadi keluarga Iya, kita betul. kan gitu. Iya, Nah, itu kan setuju, mau nggak satu mau mesti keluarga. bagi-bagi lah atur-atur lah, Kang. Tapi alhamdulillah saya dari mama sampai istri anak-anak sangat mendukung dengan aktivitas saya. Alhamdulillah. Untuk berbagi waktu dengan keluarga khususnya dengan Ya, anak terutama pasti gitu ya. kalau itu. Artinya quality time itu juga di Ya. tengah kesibukannya ini kan pasti harus menyempatkan dong. Betul. Iya. Nah, sekarang kita masuk ke persoalan PHRI ini. Ini luar biasa nih kan. Ayo. Terakhir kemarin itu kan ada kebijakan pemerintah nih sebetulnya kaitan dengan persoalan. Kalaupun memang ada, saya dengar-dengar terakhir ini sudah mulai agak melunak nih kaitan dengan persoalan efisiensi. Nah pada saat itu diberlakukan gimana nih, Kang, di urusan di perhotelan? Tentu pada sektor MICE ini jadi persoalan juga dong. Iya, gitu. pasti. Ya, gimana pasti. bisa cerita? Ya, sebetulnya tuh kalau saya pribadi nih ya, saya tuh agak menyayangkan keputusan itu. Karena apa? Karena sebetulnya kejadian ini tuh kita bisa berkaca pada keputusan 2015. Era Menpan RB-nya waktu itu Pak Yudi Krisnandi. Oh iya, iya. Kan sama saat itu juga, ada larangan. Ya. Kalau Akang inget yang ada tren meeting di hotel pakai di kantor Iya. pakai kacang rebus, singkong iya, rebus, cawu, betul, iya. gitu ya. Nah, itu kan sama hancur. Iya, Industri betul. perhotelan hancur. Iya. Mata rantainya semuanya terganggu. Betul. Nah, maksud saya kalau udah pernah punya pengalaman itu, kenapa terulang kembali? Betul, kenapa diulang, gitu Iya, ya. terulang kembali gitu, Kang. Dan jangan lupa, Kang, problem kita saat ini itu adalah pada saat itu diberlakukan, itu kayak rem mendadak, Kang. Berhenti semua, seret, ngerem Tuk mendadak. aja gitu ya. Tapi recovery-nya nggak gampang. Saat itu pun kayak gitu, 2015. Nah, makanya saya agak menyayangkan karena saya udah ngalamin waktu itu. Ini pasti kayak gitu lagi, benar-benar. Apa memang di sektor MICE ini yang jadi income terbesar untuk perhotelan? Share di marketnya restoran? kalau secara nasional itu di atas 52% kan, sekitar 53 sampai 55% tuh emang market share-nya dari government. Kementerian, lembaga, Betul. Pemprov, Pemkab, Pemkot. Betul. Itu hampir 53%. Jadi ketika ini diberlakukan kaitan dengan persoalan efisiensi ini sangat berpengaruh besar Sangat tadi ya. berpengaruh, iya. Oke. Ada yang ya tentu saja ini dampaknya kan tidak hanya ke satu dua, ini kan banyak kan, ini lebih menyeluruh sifatnya. Untuk hotel-hotel sendiri kondisinya seperti apa terakhir? Ketika itu juga Saat diberlakukan sih yang saya bilang, itu kan rem mendadak itu ya. Iya. Jadi emang pada saat itu kita langsung kehilangan pendapatan. Iya. Januari, Februari, Maret terparah. Berapa persen bisa sampai? City okupansi kita saat itu hanya 28%. Dari biasanya tuh di angka sekitar 73-75% gitu. Itu untuk di sektor MICE doang atau memang masuk di okupansi secara keseluruhan? Jadi okupansi yang ada itu hanya room only. Dan itu non-government non government ya. pada saat itu. Dan itu non-government. Nah itu. Jadi emang pada saat itu langsung loss kita income. Bisa di cross check juga dan itu inline dengan pendapatan setoran pajak kita ke Bapenda tuh. Pajak hotel turun kan drastis. Sebetulnya kan pemerintah juga jadi dilema dong sebetulnya. Karena kaitan dengan persoalan itu kan jadi siklus dong. Karena itu kaitan juga dengan PAD-nya pemerintah daerah, khususnya di daerah ya. Gitu kan. Betul. Belum mata rantai yang lain. UMKM, penyedia kita, supplier itu kita. pasti. Gitu. Betul. Itu ya, makanya saya sayangkan itu gitu. Oke. Nah, ketika itu dirasakan sangat berat tentu jadi sebuah pukulan yang telak ini buat perhotelan khususnya ya di PHRI saja lah kan gitu kan. Nah, apa yang bisa PHRI lakukan kaitan dengan memberikan solusi apa atau apa gitu bisanya lah dengan pemerintah gitu ya lebih ke way out lah ya dengan ya. pemerintah daerah seperti apa gitu. Saya pada saat itu diberlakukan ya, Kang ya. Nomor satu tuh saya mengklarifikasi dulu karena gini, ini kan sekarang eranya
apa viralisasi dengan menggunakan sosial media dan sebagainya Ya. ya. Saya mengklarifikasi bahwa jangan bilang bahwa hotel itu adalah tempat pemborosan pemerintah dan seolah-olah kita itu menjadi peranan dalam hal membuang-buang percuma uang rakyat gitu. Iya. Saya mengklarifikasi itu dulu. Oke. Nomor satu yang Iya. saya lakukan itu. Iya. Karena waktu itu image tentang hotel industri itu jelek loh, Kang. Iya. Image-nya jelek jadinya Betul, pasca betul. itu. Iya. Kita dibilang cengeng lah, kita dibilang sangat mengandalkan APBN, Betul, APBD betul, gitu betul. loh. Tapi jangan salah, Kang. Siklus ini terjadi itu karena adanya demand. Iya. Demand itu betul. diciptakan oleh seorang orkestrator kalau kita Iya, bicara ini betul. sebuah simfoni Iya, gitu. betul. Dia ada konduktornya nih. Ada ya konduktornya kan? dan konduktornya itu adalah seorang regulator. Iya. Gitu loh. Jadi bukan kami. Saya Yeah. to the point aja. Pemerintah kok yang Yeah. ciptakan pasar ini. Kan paling gampang soalnya misalnya ada event, ada PON, ada Asian Games, ada apa. Yeah, yeah. Ada bahkan IKN. Orang suruh buka hotel. Ayo buka, Yeah. buka. Kalau kayak begitu. Nah, ini Yeah. kan memang market diciptakan. Kita sebagai pengusaha mah cek orang Sunda mah turut munding kan Emang, gitu kan. pengusaha Kebijakan kan. di mana ada cuan, Nah, dia merapat itu. ke situ gitu loh gitu. Nah itu satu ya, saya klarifikasi itu dulu. Nggak bisa. Ya. Kita karena ada demand makanya kita ciptakan bisnis Oke. ini gitu. Nah habis itu kalau memang itu ternyata market yang rapuh, meskipun saya sudah suarakan dari dulu, dari saya pertama jadi ketua PHRI Kota Bogor, saya udah suarakan, Ya. jangan mengandalkan market yang rapuh ini. Kita ciptakan market baru. Tapi Kang, untuk menciptakan market baru itu nggak semudah Membalikan telapak tangan. mereka juga melakukan efisiensi Betul. dengan rem mendadak tadi. Betul. Butuh koordinasi, butuh ngobrol, bagaimana infrastruktur. Jadi sejauh ini memang tidak ada koordinasi sebelumnya, tiba-tiba tak ya itulah tadi rem mendadak Iya, itu. sinyalnya memang dikasih. Betul. Pasca pelantikan kan memang 20 Oktober langsung dibilang kita mau efisiensi, mau ini. Tapi nggak tahu kapan itu gitu. Iya, tapi tiba-tiba Januari keluar Inpres kan bentuknya kalau kayak gitu. Makanya saya sih kemarin dengan keadaan kemarin itu menjadi momentum pembelajaran buat sama-sama lah. Baik pemerintahnya maupun pengusahanya. Termasuk saya juga. Kita evaluasi lah, kita ciptakan market baru. Ya, saya tambahin sedikit ya. Jadi ini kan ada sistem yang nggak benar, yang nggak jalan. Dan kami PHRI sebenarnya saya bersama Pak Ketum sama Pak Sekjen, kita udah menyuarakan dengan mekanisme transparansi pembelian kamar hotel. Sebenarnya itu bisa, Kang. Ya. Dengan digitalisasi. Sama kayak Akang mau pergi keluar kota beli kamar pakai online travel Iya, agent kan betul, gitu. iya. Sebenarnya pemerintah pun bisa melakukan itu, tapi bedanya adalah harus dilengkapi dengan mekanisme pembayaran yang benar. Yang juga direct gitu, Ya. simple. Betul. Selama ini meeting di hotel pemerintah itu kan meetingnya kapan, bayarnya kapan. Iya. Mundur kan Betul, LS betul, gitu, betul, 2 bulan. Disitulah terjadi menurut saya pembengkakan biaya. Karena ada pihak ketiga yang membridging keadaan itu. Kita dibayar oleh perusahaan tengah, katakanlah IO atau PCO. Ya. Nengahin itu. Betul, Tapi kan betul. IO sama PCO nggak mau cuman bayarin kamar hotel doang. Iya, Dia juga bikin kerjaan. Betul. Screen diganti pakai LED, Ya. audio di-upgrade. Dan itu maunya mereka gitu. Dan istilahnya. itu juga pemerintah setuju. Ya. Ngan ngumumkan buka rapat nyanyi Indonesia Raya maca doa pakai MC bayar 5 juta misalnya. Padahal kenapa nggak staf kantornya aja Iya, gitu. Nah, itulah yang saya bilang kita evaluasi sama-sama. Betul. Termasuk cara bayarnya. Kan ada kartu kredit pemerintah domestik. Kenapa nggak gesek pakai kartu kredit? Kenapa kartu kredit cuma bisa buat beli ATK doang gitu di kementerian? Nah, itu udah kita suarakan sebetulnya. Iya. Supaya Apalagi di era menghindari- digital ini lebih dimungkinkan untuk itu sebetulnya. Sangat memungkinkan. Pemerintah akan bisa mendetek beli kamarnya di mana, buat siapa, bayarnya berapa. Ya. Oke. Nah, sejauh ini sudah ada dialog langsung atau lebih ke apa yang namanya audiensi dengan pemerintah khususnya di daerah. Sudah, pemerintah kota sudah, provinsi sudah kita lakukan. Oke. Bahkan di tingkat nasional kita sudah Ya. rapat dengan Kementerian Pariwisata sudah, dengan Kemendagri kita sudah rapat. Kemudian Ya, memang pada saat itu disampaikan bahwa ini adalah instruksi Pak Presiden ya. untuk melakukan penghematan itu gitu. Karena emang ada program prioritas lain yang memang membutuhkan anggaran untuk bisa dilaksanakan gitu. Ya, tapi kita tetap meyakinkan bahwa
di balik kita ini mata rantai kita panjang gitu. Kita meyakinkan itu aja dan bukti-bukti di lapangan cukup kuat untuk membuktikan itu gitu. Oke. Nah, seperjalanan ini dari beberapa bulan terakhir lah ya. Kondisinya seperti apa sekarang? Ya. Tadi Boleh saya ketawa bilang, lah. Boleh ketawa. Boleh ketawa lah. Kang, itu Inpres Januari 2025 tahun Ya, ini ya, betul. tahun tanggal 20-an Ya. kalau nggak salah ya gitu. Kurang lebih 6 Itu- bulan yang lalu Ya, lah ya. 6 bulan yang lalu ya. Hotel itu memang kalau istilah teman-teman saya, anggota saya ya, itu dibilangnya tuh kita udah mulai mantap Oke. makan tabungan. Gue pikir udah, aduh, luar biasa. Aduh, gue udah keren juga nih di kondisi kayak begini tiba-tiba sekarang udah mantap nggak ada makan tabungan. Aduh luar biasa. Gue kaget asli. Gue nggak tahu ujung-ujungnya makan tabungan. Ya. Ya emang kita udah dari Februari itu udah minus. Udah minus dan kota Bogor nih, Betul. kota yang tadi Akang bilang nyaman, nginep di hotel enak ya. Itu adalah kota yang menyatakan bahwa ada hotelnya tutup. 2 hotel. Ada 2 hotel yang tutup Iya, di Bogor nih. Iya, 2 hotel tutup. Sampai sejauh itu ya. Sampai sejauh itu. Memang banyak suara-suara penilaian gitu ya. Iya, Tapi iya. biarin bagaimana, saya paham keadaannya karena saya bisnis di situ. Betul. Saya paham. Ya. Jadi memang kondisi ini parameternya paling gampang deh. Lihat aja angka pendapatannya bandingkan pada saat pandemi, Betul. pada saat COVID gitu. Iya. Nah, pada saat COVID aja dia bisa melakukan itu. Iya. Tutup dulu deh sementara gitu. Betul. Nggak kuat nih gitu. Iya, iya, Belum nanti ke kewajiban-kewajiban yang lainnya yang akan Iya, ikut kan. iya. Jadi semua akan bisa dihitung. Nah, sehingga keputusannya adalah ya udah kita tutup dulu deh. Bicarakan. Tapi saya sebagai ketua PHRI-nya, Iya. saya bilang sama anggota saya itu, punten hak-hak teman-teman semuanya diperhatikan dan Terpenuhi dulu ya. ya, Semua. apalagi waktu itu kan mau lebaran. Iya, pas deket-deket mau lebaran ya. Ya, betul. Itu pas deket mau lebaran 2 hotel sekaligus. Iya. Nggak satu dulu gitu, nggak 2 hotel dari dua satu itu. grup yang sama. 2 hotel dari satu grup yang Iya, sama. 2 hotel dari satu grup yang sama. Tutup. Dan atensinya Ada berapa cukup banyak, besar. Kang? Sejak di Kota Bogor sendiri ada berapa banyak sih? Alhamdulillahnya memang sampai saat ini ya cuma 2 hotel itu. Oh, Mereka semua bertahan. Betul, ya. Yang lainnya semuanya bertahan gitu loh. Karena memang mungkin dari sisi kacamata pengusahanya juga, para owner dan juga manajemen mungkin ya berpikir ya udah yuk kita upayakan semaksimal mungkin. Siapa tahu ada event, siapa tahu ada kebutuhan besar akan penggunaan kamar Iya, dan iya, sebagainya. Siapa tahu ada cara pemerintah Betul. yang sifatnya juga mendadak misalnya, Betul. menimbulkan crowd ramai, menciptakan kedatangan gitu. Iya. Kita selalu penuh dengan harapan, Kang. Ya. Kalau itu. Nah, kemudian strategi apa yang bisa dilakukan sampai hari, terutama dengan pemerintah daerah nih? Mau nggak mau, dipungkiri atau tidak, ini kan pemerintah daerah juga terdampak dong. Kaitan dengan persoalan PAD itu, apalagi Kota Bogor nih. Saya kira dengan kota yang memang cukup relatif, karena dia dikelilingi dengan wilayah kabupaten kalau tidak salah ya seperti itu ya, gitu kan cukup kecil nih. Seperti apa nih? Pengusahanya, Iya. pengusahanya lagi ambles. Ayam meulah Bapenda nogel lagi. jadi Bingung kumaha. kan? Nah, Ayam meulah nogel lagi. Ayam pandog, ayam endog. Ah, cek sa endog mah jadinya aya ayam. Bener can jadi. semua berkutat di situ. Iya. Tapi tetap makanya saya selalu ngajak teman-teman di balik kesulitan mereka, saya selalu membangkitkan asa dan harapannya ya. Yuk paling nggak kalau kita masih ada dana lebih gini, yuk kita apa kayak barengan kayak bikin event bareng, hayu gitu. Saya juga mau gitu loh. Tapi balik lagi, bikin event sendiri juga bukan sesuatu yang mudah, Kang. Iya, betul. Bukan sesuatu yang mudah gitu loh. Dari sisi apa namanya, kita udah lihat daya belinya kayak begini. Betul. Bikin event juga jangan-jangan Betul. Kosnya malah lebih tinggi. Kosnya malah lebih tinggi. Jangan-jangan buang uang percuma kalau Iya, kayak gitu. Belum dari sisi yang lain, perizinan dan sebagainya gitu. Ada kompensasi sejauh ini dari pemerintah untuk hotel-hotel yang terdampak dari larangan. Belum, atau sampai dari saat ini kebijakan? belum ya. Belum, Karena ya. memang kalau bicara kompensasi ya pemerintah kan paling hanya bicara kewenangannya dari sisi pajak ya. Betul. Sementara pajak itu juga kan pajak yang tadi itu Kang. Kalau emang isiannya sedikit, otomatis kan memang pajaknya juga rendah. Iya. Apalagi yang mau dikompensasi gitu loh. Iya, Atau betul. mungkin paling kebijakan kayak penundaan, pembayaran dan sebagainya gitu. Tapi dengan mungkin keputusan terkini Betul. yang terbaru rasa-rasanya sih
ya sulit untuk pemerintah kota juga ngeluarin kebijakan. Ya, kalau itu. Oke. Kemudian berapa persen sih? Tadi sudah lah sebetulnya ya kita bicara soal berapa persen itu sudah masuk hampir di 50% ya. Lebih ke untuk di sektor MICE itu sebetulnya ya. Kuenya yang sektor government. Betul dari Iya, sektor government iya, itu kan besar. sekali kan betul Besar, sehingga itu betul. sangat-sangat terdampak lah saya kira. Kata orang nih, ya kan? Eh Perhotelan ini kan nggak juga terlepas dari persoalan, anggap saja ini sektor pariwisata. Ya. Ya, kalau Akang sendiri di PHRI melihat tren kunjungan sektor pariwisata Kota Bogor sendiri seperti apa? Ya, memang kalau data, kita ngomongin data kan. Iya. Kalau tren kunjungan sih pasca pandemi kemarin sih sekarang naik terus. Betul. Memang naik terus. Ya meskipun banyak lah perdebatan dalam artian ya, cara ngitungnya dan sebagainya. Tapi kan kita ya mau nggak mau kita udah comot aja lah si data BPS itu kan gitu. Memang trennya ada kunjungan itu. Nah sekarang tinggal, saya nggak tahu nih BPS katanya sih bulan Juni ya, ngukur nih. Kan dia 6 bulan sekali. Tuh. Ya, setiap 6 bulan. Nah, Betul. jadi kan dia ngukur data kunjungan. Pasca efisiensi ini gimana gitu loh. Kalau saya bilangnya ya udah pasti kalau salah satunya adalah okupansi hotel, ya udah pasti turun. Iya. Ya udah pasti turun gitu. Nah, sementara tingkat kunjungan kan kalau saya sering juga browsing bahwa Kota Bogor ini justru malah terutama di weekend ya kan terutama di weekend kan luar biasa gitu. Betul. Nah, tapi tadi Akang bilang bahwa untuk okupansi sendiri jauh lebih menurun gitu. Ya, Kok betul. bisa apa yang Ya tadi Kang, kalau saya nih menilainya secara ekonomi makronya adalah pasca efisiensi, kan hampir semua sektor kan terganggu, Ya, baik itu langsung maupun tidak langsung kan gitu. Nah, pasca itu tuh daya beli itu menurun Kang. Jadi jangankan weekend Kang, long weekend. Kan kita udah ngalamin berapa betul, kali. berapa kali long Berapa weekend kita. kali. Teman-teman media bahkan juga kan, oh Pak Yuno nih siapa tahu bisa menjadi ini, bisa menjadi harapan, betul. bisa menjadi sinar dan sebagainya lah. Jadi Termasuk secercah harapan. Termasuk Pemkot. Termasuk Pemkot juga mantau. Oh mudah-mudahan nih. Soalnya tadi Pemkot juga kan kebagian 10%-nya kan gitu. betul. Nah, tapi nyatanya kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, enggak tuh. Enggak. Contoh kayak Idul Adha kemarin. Iya. Itu main di kisaran Kota Bogor tuh hanya main di kisaran 53%. Paling jago-jagonya tuh 72% untuk yang malam minggunya. Iya. Hanya itu. Jadi si 72% tuh antara liburan Idul Adha sama liburan akhir pekannya jadi satu lah gitu. Berarti nggak berbanding lurus ya antara tingkat kunjungan yang makin tinggi untuk okupansi khususnya di hunian di hotel juga itu ya. Enggak. Hotel tuh enggak. Karena mungkin memang ya satu faktor daya beli, Betul. vacationnya orang-orang, liburannya orang-orang itu mungkin juga jadi one day trip aja gitu ke Bogor, kulineran aja. Nah, Bapenda pun mendukung datanya Kang. Karena saya sudah cek ke Bapenda bagaimana dengan data setoran pajak restoran. Ternyata di 2025 ini kan mereka menurunkan target karena tahu ada efisiensi. Si restoran pun ikut diturunkan Oh gitu. targetnya. Nah, dari target yang sudah diturunkan ini, pencapaiannya di akhir Mei itu restoran oke. Karena sudah mencapai 52% kalau nggak salah perolehannya dari target. Dari target. Artinya kan di sisa 7 bulannya tinggal ngejar separuhnya kurang. Betul. Nah, tapi hotel hanya mencapai 34%. Jauh. Jauh kan. Jauh. Dari data Bapenda, pencapaian targetnya udah tengah tahun baru 34%. Rasanya akan berat sampai akhir tahun itu gitu loh. Sehingga kemudian mungkin pola penghitungan Bapenda untuk penetapan target hotel dan restoran akan berubah nih untuk target tahun depan. Gitu. Ya sementara kan mungkin untuk di hotel nggak bisa juga diserta-mertakan sama dengan Restoran. kan gitu kan? Beda. Memang pasti sangat beda. berbeda. Ya. Nah kemudian apa yang bisa dilakukan PHRI kaitan dengan persoalan angka-angka tadi yang memang ada ketimpangan aja nih? Apa ketimpangan angka nih antara dengan hotel dengan restoran? Sementara itu masih satu rumah kalau dengan bicara soal PHRI ini kan? Iya betul. Kita kan emang organisasi yang menaungi itu. Nah saya selalu bilang sama teman-teman, yuk kan saya tuh pasca itu ya Kang ya, saya tuh jadi rajin tuh. Ada berita dari media mana di media sosial ya, saya bacain komennya. Beritanya penting, tapi komennya buat saya lebih penting juga.
Karena komen itu adalah pengakuan customer langsung. Iya, Ya kan? betul. Contoh kayak kemarin apa Bogor gitu menyampaikan ini hotel bisa sepi. Ya netizen itu menyampaikan. Betul. Ya mulai dari yang menghujat, yang empati dan Iya, sebagainya. iya. Tapi ada satu isu yang menarik adalah harganya katanya kemahalan. Hmm. Bogor mahal sih. Sama Bandung aja murahan Bandung, sama Bali aja murahan Bali. Apa iya kan saya penasaran Kang? Iya. Kalau sampai ada yang masih kayak begitu, meskipun sebetulnya mahal murah relatif ya kan? Relatif, Karena nggak betul. nyebut angka kan Betul, gitu. iya. Nah, saya cek tuh ke teman-teman, tolong nih, ini netizen itu sampai ada yang bilang Pak Ketua, ulah ngadengin kentain netizen, oleh itu. Dan Iya, orang netizen gitu kan juga bisnis. kalau bicara kalau kita bicara tentang klasifikasi, netizen ini ya komennya di kelas mana? Mana? Iya itu. Kan modalnya komen hunggul. Iya. Emang tarang ngendong di hotel kan gitu. Iya, betul. Tapi saya tuh sekali sensitif. gendong harapan hotel masang tenda gitu. Tapi saya sensitif tuh kan. Iya. Kayak gitu-gitu. Tapi memang perlu ya. Iya, saya Nanti kan pantau. Karena biarin kayak gimana saya sensitif. Saya pantau tuh. Apa bener? Faktanya enggak kok. Itu teman-teman emang udah ngedropin Iya. harganya gitu loh. Nah itu kalau pertanyaan Akang bentuk upaya PHRI, Betul. itu anggota saya udah terjadi tuh. Nurunin harga. Cuman memang harga ini nggak bisa sembarangan kita nurunin Iya, Kang. betul. Karena apa? Di kita ada klasifikasi bintang. Iya. Jadi nggak mungkin harga hotel bintang 4 main tentuin semua. Betul. Karena kasihan yang bawah-bawahnya. Iya. Nah tugas saya PHRI itu ngawasin itu juga. Ya saya tahu itu bisnis. Tapi ulah gitu-gitu teh atuh. Betul. Kasihan yang bawah-bawah. Ya, nggak bintang opat, tiba Turun ke sini, ini turun ke sini. gitu kan. Lu handapna kumaha? Nah, Itu satu. Nah terus harga kalau terlalu murah, kalau kita bicara teori tourism Kang, katanya sih jangan harap quality tourism dari harga yang murah. Saya nggak bilang quality tourism itu harus mahal ya. betul. Tapi quality tourism tuh sulit untuk tercapai kalau emang harganya terlalu Murah. emang terlalu anjlok. Oke, artinya sudah ada lah upaya dari pihak PHRI khususnya teman-teman di hotel Betul. yang juga menurunkan harga untuk Iya. itu. Kalaupun memang tidak menyeluruh Iya, ya, gitu. kita Karena turunin memang punya harga. aturan tersendiri. Betul. Kan, untuk itu. Kita juga bikin paket-paket Kang. Oke. Kerjasama dengan destinasi wisata di kabupaten, kita bikin paket karena kan destinasi di sini mungkin terbatas ya, mau nggak mau kita ke sana. Iya. Kita juga minta sama Pemkot, kalau nerima tamu diusahakan sebisa mungkin dibikin nginep dong gitu. Misalnya ada penerimaannya pagi sehingga mereka malamnya nginep, atau penerimaannya sore dikasih welcome dinner dan sebagainya sehingga mereka juga nginep. Iya. Gitu. Memang dari sisi lokasi juga Bogor juga sekarang teh tanggung sih Kang. Kalau emang orang mau nginep di Jakarta teh, ya nggak terlalu lama juga. Iya. Makanya perlu dikasih atraksi. Iya. Kata saya. Atraksi. Nah, Iya. model gimana Pak? Kalau saya bicara atraksi, saya berpikir kudu kopro ya. Kudu belum sana ya. Atau ini, gitu atau kan. apa? Gitu. Yang pengamen sama musisi jalanan Nah, itu ya, gitu. yang kemarin Oke. dikumpulin sama Pak Wakil gitu ya. Atraksi seperti apa ya? Nah, itu bener ya. Ya kan kumpul gini. kan lah, jadi kan festival, asup-asup kan tuh jajal-jajakan gitu kan. Tapi kan nggak begitu juga dong sebetulnya. Enggak gini Kang. Maksud saya atraksi itu sesuatu yang menarik. Kan sekarang gampang memviralkan sesuatu ya. Iya. Orang dengan melihat di sosial media bahwa ini ada, sekarang kan eranya si FOMO ini kan gitu loh. Nah maksud saya Pemkot beserta pelaku usahanya kita, saya bersedia untuk ikutan gitu. Ya kita ciptakan itu. Jadi ada sesuatu yang menarik, katakan contoh saya kebayangnya ya, sambil merangkul teman-teman juga dari sanggar seni dan sebagainya. Penampilan seni yang rutin misalnya. Ya. Kita punya taman ekspresi, kita punya alun-alun gitu loh. Tampilkan mereka di situ pada saat Jumat dan Sabtu. Ya. Jamnya ditentukan. Karena wisata pun tentang kepastian kan. Jangan sampai orang udah datang ternyata punten ya ayeuna mah. Ya. Teu bisa, personelnya kurang. Nah, itu. Aya nuker gering. Iya, aya jadi ini. persoalan juga Jadi itu. persoalan. Nah, itu harus konsisten. Tapi saya yakin bisa. Karena sanggar di kita banyak. Ya. Gitu. Bahkan kita punya tarian sendiri dan sebagainya. Iya, Tarian khas iya. Pujang misalnya Iya, kala itu. betul. Nah, hal-hal yang kayak begitu tuh Kayak Dadan juga punya tuh. Ya, tari hujannya ya teh. Tari hujan. Tekaur aya hujan. Dadan nih Kang. Dadan nih. Tekaur aya hujan nari, aya hujan nari. Ya, aduh aneh kos penyanyi India. Iya. Luar biasa tuh. Dan Iya, kayak gitu-gitu betul. menurut saya. Iya. Jadi atraksi yang menarik sehingga orang untuk bisa datang dia
pengen datang lebih awal untuk bisa lebih awal, ya udah nginep gitu. Iya. Yang kayak gitu, betul. gimmick-gimmick Dan itu memang bisa jadi dibikin agenda tersendiri di masing-masing hotel. Bisa. Nanti kan bisa tamu juga bisa diarahkan. Bisa. Jadi emang konsep penciptaan keramaiannya itu Betul. harus berkonsep transaksi kan. Iya. Beli hotel, Iya. beli makan. Kalau nyiptain keramaian doang mas sebenarnya Gampang aja. gampang Orang aja. dagang hewan kurban aja rame. Iya. Gitu. Sore-sore. Ayo nggak boleh lemban oke rame. Di balai kota deh. Gitu. Iya kan. Buat macet kan gitu kan. Gara-gara Bandung kok. Kalau pun Mbak 50, iya Mbak kan hiji. Segede donat deh kan. Aduh, bohong gitu tadinya nya. Aduh. Nah itu Iya. kan konsep itu yang mesti mulai dijual menurut saya. Iya. Kota Bogor harus sudah mulai nyiptain itu. Oke. Nyiptain itu. Ya dengan kondusif ya tentunya. Ya. Dengan kondusif dan ekornya harus transaksi. Jadi parameter tuh kadang-kala saya tergelitik dengan orang-orang pariwisata yang hanya bicara parameter keramaian Iya. atau kedatangan orang. Betul. Karena kalau menurut saya realnya adalah berapa nilai transaksinya. Itu yang paling penting. Berapa setoran pajak yang dihasilkan. Iya. Kalau ngasih orang yang unggul mah gampang-gampang wae istilahnya kan gitu kan. Yang ada malah beban. Iya. Kalau gitu macet, sampah. Betul. Kalau- Itu yang pasti. Yang paling pasti itu. Iya. Macet, sampah. Sampah. Nah, Iya. makanya Dan masuk tempat sampah. Iya. Nah, kata orang nih, Ah. Kang, katanya ada sudah mulai agak melonggar nih kaitan dengan soal kebijakan efisiensi ini. Katanya sudah ada juga ya, yang Mendagri. Iya, kata orang loh. Iya, iya, Gitu. betul. Iya kan? Gimana nih, Kang? Ya, saya sih sama teman-teman nyambut baik akan Iya. hal itu. Tapi Iya. kalau sebagai praktisi langsung, sebagai orang bisnisnya langsung, kita juga mempertanyakan balik, Kang, Iya. sama government. Iya. Banyak faktor yang mesti dipertimbangkan. Satu, kalau bicara keputusan pemerintah, itu nggak bisa tuh hanya disampaikan di publik pada saat Betul. sambutan. Iya. Misalnya seorang bilang aja presiden sambutan, oh ini udah hapusin aja dah, oh TKDN kalau ngeribetin hapusin aja, nggak bisa kan langsung besoknya Iya, dieksekusi. betul. Dan itu nggak bisa dipatokan. Nggak bisa. Gitu. Begitupun sama dengan kebijakan ini. Iya. Pak Mendagri menyampaikan demikian, oke, Iya. itu angin segar buat kita. Iya. Pak Wamendagri menindaklanjuti memang. Iya. Tapi apakah juklak-juknisnya aturan turunannya itu udah ada? Karena pasca Inpres, Pak Mendagri nerbitin surat edaran Mendagri. FGD, seminar apa dan sebagainya itu Iya. yang nggak boleh. Iya. Iya. Sampai tingkat kota kabupaten. Betul. Nah, ketika dia bilang boleh, kalau menurut saya harusnya ada surat lagi juga Betul. yang diedarkan Iya, untuk iya, pegangan teman-teman pemerintah iya, daerah. iya. Nah, itu kita tunggu. Nggak hanya sekedar cuma adlibs aja. Ya, Gitu. itu satu. Yang kedua adalah tentang apa iya imbauan atau arahan Kemendagri ini bisa inline ke bawahnya. Iya, betul. Saya ragunya gini, Kang. Pemerintah kota kabupaten itu biasanya juga manut sama pemerintah provinsi. Iya. Kan ini ada atasannya Iya, lagi, betul. si gubernur. Sementara pajak hotel, pajak restoran hanya diterima oleh pemerintah kota kabupaten. Sementara itu tidak diterima oleh Provinsi itu pemerintah nggak nerima tuh pajak hotel, pajak Iya. restoran, kecuali Iya, DKI. betul. Iya. Oh, DKI. Ya DKI kan langsung memang Oh, kan. iya, betul. Itu Dikelola berbeda oleh ya. provinsi, Iya, iya, iya. Bapendanya. Tapi kalau kota kabupaten kan Bapendanya sama provinsi beda. Ya. Si Bapenda provinsi kan nggak terima itu. Iya. Terimanya kan pajak kendaraan, Pajak kendaraan, bermotor ya. gitu. Kalau yang kota kabupaten itu. Nah, kalau gubernurnya nggak punya awareness dan rasa kesian lah si kota kabupaten yang nggak bisa dapat, karena dia nggak merasakan itu. Apa bisa jalan Iya. aturan itu gitu loh? Apa iya ada Kemendagri itu bisa memaksa juga, mewajibkan? Kan nggak juga. Iya, Itu iya. kembali lagi ke willing pemerintah daerah. Belum dari sisi anggaran. Dan pemerintah daerah pun juga berjenjang, tidak hanya sekedar kota dan kabupaten, artinya juga harus Betul, dari provinsi. kalau kayak gitu. Dari sisi anggaran maksud saya adalah, kan itu udah di planning, udah di Iya, plotting. betul. Kalau emang nggak ada meetingnya, ya nggak ada, otomatis. Nggak akan jalan. Tapi makanya kita lihatlah apa yang akan dilakukan. Saya sih Mudah-mudahan angin segar ini jadi angin duduk nih ya. sakit punggung, sakit punggung. Artinya angin duduk itu
yang bisa jadi Kejadian, sebuah ketetapan nah, gitu ya kan, kejadian, dari sebuah kejadian. keputusan yang pada akhirnya nah itu Setuju. iya kan. Gue masih penasaran sebetulnya nih ya kan. Penasaran, ya. Gue kepengennya ngobrol banyak kalau nggak dibatasin sama durasi, gue kepengen ngobrol banyak gitu kan. Gue keliling-keliling di Bogor udah beberapa hari ini ya, gitu karena gue tinggal nggak di Bogor, karena sekarang gue keliling-keliling di Bogor. Memang kalau menurut gue nyaman banget sebetulnya, ya kan. Tapi inilah cerita ya, nanti kita bahas. Nah, infonya untuk hotel dan restoran di Bogor ini kan salah satu penyumbang PAD terbesar Ya. juga. Betul. Selalu 3 besar. Gimana dong sekarang? Iya makanya Kang, itu saya bilang kalau pariwisata diperlakukan secara korporasi, Iya. kan kita kayak di corporate nih, Iya. divisi yang menghasilkan duit banyak harusnya itu yang dikasih anggaran lebih lagi dimodalin kan gitu. Gitu ya. 3 besar pendapatan itu selalu dari PBB, BPHTB, sama pajak hotel, pajak restoran, dan tempat hiburan. Itu selalu 3 besar. Saya selalu nyindir tuh. Iya. Yang 2 ini mah pajak nggak kerja nih. Hmm. Cetak SPPT dapat Iya, duit. iya, Ya emang iya. ya adalah effortnya kudu diuber-uber, diingetan kudu mayar, iya. nepi kade diskon-diskon Iya, kan iya, gitu. iya. BPHTB ada orang jual beli properti pasti kejadian. Iya. Ini 2 pajak yang nggak kerja. Iya. Tapi yang dari kita, yang dari kami, ini pajak kerja kan. Iya. Ngelayanan tamu. Betul, ini pajak berdarah-darah nih. Pajak berdarah-darah, pajak dengan harus ya ibaratnya kergelut di imah ge kudu senyum sampai tempat kerja. Nah, makanya ini mesti di-empower. Iya. Mesti dialokasikan lagi pembiayaan ya, supaya orang tetap datang ke Kota Bogor dan tetap bertransaksi. Gitu. Luar biasa, saya ingin ngobrol banyak sebetulnya Kang Yuno, cuma karena memang waktu yang membatasi kita. Insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi dengan Siap. Bapak yang cukup bersahaja ini. Gua minder asli, gua ngeliat Pak Dokter yang satu ini. Ngomong-ngomong, Kang, kalau jadi untuk sebagai profesi dokter dulu sampai sekarang udah masih inget? Iya, kalau cara ngadepin pasien gitu. teori-teorinya sih masih, paling kan mesti update-nya tuh kan sekarang obat-obatan udah makin baru, teknologi udah makin baru. Nah, oke, sobat, kata orang kita masuk ke segmen challenge nih, ya kan? Ya, saya panggil Dok aja deh sekarang. Masih inget gak sih gimana cara ngadepin pasien, gimana cara pada saat mau mengobservasi? Gua praktek gitu? Iya, praktek di sini dong, ada depan. Anggap saja saya pasiennya. Gitu. Ayo dong. Gitu ya? Iya. Siap. Iya. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Pak. Iya. Gimana, apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah saya sakit, Dok. Kalau nggak sakit nggak akan datang kemari nih, Dok. Apa Iya. sih, sakit apa sih? Iya, Dok. Saya sulit makan malam, Dok, kalau siang hari nih, Dok. Iya kan? Dan saya nggak pernah sarapan pagi, Dok, kalau siang. Ya. Keluhannya apa, Pak? Ya, keluarnya ya itu. Saya kalau malam terasa dingin, siang panas gitu, Dok. Gimana, Dok? Ya, coba silakan baringan dulu saya periksa ya. Oh, jangan lupa. Oke, ya, oke. Luar biasa. Terima kasih banyak. Sukses terus untuk hari ini ya. Oke, jangan kemana-mana. Terus pantang di Kata Orang Podcast.